selalu sehat, bahagia dalam kasih Tuhan. Sebelum ibadah ini dimulai, kami akan menyanyikan beberapa lagu, semoga menjadi kekuatan dan berkat untuk kita semua. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Minggu 13 November 2022, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Shalom. Majelis Pekerja Kasih Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di kebaktian ini.
khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Pertama, seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Pelaksanaan sidang Sinode Am Gereja Protestan Indonesia akan berlangsung di Gereja Maranatha pada tanggal 20 sampai dengan 23 November 2022. Untuk itu kebaktian Minggu 20 November 2022 di Gereja Maranatha hanya dilakukan satu kali pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, sedangkan pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur ditiadakan. 3. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Kota Ambon, akan menyelenggarakan event Amboina Fair untuk mempromosikan produk industri kecil menengah dan usaha makro kecil menengah dan hasil usaha pemuda Kota Ambon. Event dimaksud akan berlangsung pada tanggal 25 sampai 26 November 2022 bertempat di Patimura Park, Ambon. Berkenaan dengan itu, kami mengajak seluruh warga jemaat untuk mengunjungi event dimaksud serta menikmati produk-produk yang disajikan. 4. Penerimaan kolekta Minggu 6 November 2022 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur sebesar Rp18.463.000. Syukur sebesar Rp6.041.000. Persepuluhan sebesar Rp9.088.000 dan sarana fisik sebesar Rp790.000. Penerimaan kolekta Minggu 6 November 2022 pukul 18 atau 6 sore waktu Indonesia Timur sebesar Rp5.536.000. Syukur sebesar Rp818.000. Persepuluhan sebesar Rp3.380.000 dan sarana fisik sebesar Rp552.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta J. Colin. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Menara Kasih dan Majelis Jemaat Khusus GPM Hokimton. Pembacaan Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Saudari Itanara dan The Brothers. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 96, bait pertama dan kedua. Lagu akhir jabat tangan, nyanyian rohani nomor 131, bait pertama dan seterusnya. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian selesai, akan dilakukan prosesi jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat pekerja klasis Kota Ambon.
Atas sepertinya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 13 November 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua. Pendeta M Takaria MSc Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Salam Bapak Ibu. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Tuhan yang
umat yang mengikut Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Masing-masing orang mengakui dosanya. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat diundang berdiri. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Semuanya yang diperbuat Allah dibimbing oleh tangannya, ku tak
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati untuk ada dalam pelayanan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca di pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5 kita akan baca secara bersama-sama. Saya membacakan judul, Bapak Ibu jemaat dengan saya membacakan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan celah pada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Saudara-saudara jemaat, Salam yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang dalam realitas keseharian hidupnya, siapapun dia pasti berjuang. Berjuang untuk hidup, dan perjuangan hidup itu dilakoni dengan usaha dan kerja keras. Supaya apa? Supaya ia bisa mendapatkan hidup yang layak atau hidup yang bahagia, hidup yang mapan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, seiring dengan itu pula, tak dapat disangkali bahwa di tengah perjuangan hidup, ada hidup yang diperjuangkan dengan tetap menjaga konsistensi hidup yang bernilai, dan juga hidup yang bermakna. Tetapi juga ada hidup yang diperjuangkan hanya untuk hidup. Yang penting beta hidup, keluarga hidup, tanpa melihat nilai-nilai hidup itu sendiri, tanpa melihat kaidah-kaidah hidup yang berdasarkan pada etik dan moral sebagai dasar untuk hidup berpijak menjalani hidup. Tentu hidup yang demikian itu kita setuju, itu adalah hidup yang kehilangan nilai dan makna hidup yang seutuhnya. Ada karena menjalani hidup dan karena alasan hidup, ia bisa melakukan penipuan.
Ada karena alasan hidup ia bisa melakukan kebohongan. Ada karena alasan hidup ia bisa mencuri. Karena alasan hidup ia bisa korupsi, bahkan bisa membunuh, menghilangkan nyawa orang, dan sebagainya. Bahkan mungkin yang lebih aneh lagi, kita lihat hidupnya sudah mapan, sudah cukup, tetapi tidak puas dengan kehidupan yang dimilikinya, sehingga muncul perbuatan-perbuatan yang sangat keji dan memalukan, dan itu terjadi. Kalau kita vonis tentang hidup kita, pasti kita katakan itu hidup pada jalan yang salah. Tetapi pertanyaan kita adalah, mengapa jalan ini semakin banyak dilalui? Mengapa jalan ini semakin penghuninya banyak dari waktu ke waktu? Dan melalui jalan itu pula ada banyak orang Kristen menempuh pada jalan itu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah kita kehilangan arah dan jalan panggilan hidup pada jalan yang benar? Sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa hidup itu adalah panggilan. Dan panggilan hidup itu bagi orang Kristen adalah hidup untuk berbuah. Dan hidup yang berbuah itu adalah hidup yang bernilai. Hidup yang memberi hidup bagi orang lain. Dan hidup itu harus menjadi gaya hidup kita untuk memainkan peranannya, yaitu hidup yang memberi hidup. Atau bahasa yang selalu kita dengar para majelis dan pendeta bilang, hidup harus menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi justru yang terjadi kadang, justru kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, hidup yang mengorbankan orang lain. Dan itu terjadi setiap waktu dalam realitas hidup yang nampak pada jalan-jalan hidup kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari sungguh bahwa memang benar, manusia itu tidak luput dari cobaan dan tantangan hidup dalam persiarahan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi tugas kita bukan menjadi sama dengan dunia, sehingga dengan mudah terjebak dan melakukan hal-hal yang seolah-olah menjatuhkan nilai kita sendiri. Tapi justru di tengah tantangan hidup yang kita hadapi, orang-orang Kristen harus hadir untuk menjalankan hidup yang kudus. Orang-orang Kristen harus hadir menciptakan hidup yang tidak tercemar, hidup yang tidak bercela, hidup yang terus menjaga nilai dan integritas kita sebagai orang Kristen, yakni hidup yang kudus. Kalau orang-orang Kristen menjalani hidup tanpa tantangan dan godaan, maka kita tidak bisa dapat menilai dia ini hidup kudus kasih. Sebab hidup kudus itu bukan hanya orang rajin masuk ibadah, unit dan lain-lain, rajin berdoa. Tetapi kita bisa dapat melihat orang yang hidup kudus itu dikala ia diperhadapkan dengan tantangan dan godaan. Bagaimana ia menciptakan nilai yang kudus sehingga tidak tergoda. Dan tentu itu adalah iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel, ketika mereka dalam perjalanan untuk menuju Bait Allah sebagai tempat yang kudus untuk berjumpa dengan Allah mereka, dengan Yahweh mereka, muncul pertanyaan bagi mereka. Kalau pada ayat yang pertama dari pembacaan ini, pertanyaan itu ialah, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemah-Mu? Dan siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Itu pertanyaan yang disampaikan kepada Allah oleh bangsa Israel itu sendiri.
seolah-olah untuk menumpang di kemahmu dan diam di gunung yang kudus ada semacam perseratan yang ditujukan kepada personnya, kepada orang-orang tertentu dalam arak-arakan untuk layak dan menumpang di kemahmu dan di bait yang kudus. Jawabannya adalah mereka yang tidak bercelah, mereka yang adil, mereka yang mengatakan benar dengan segenap hatinya. Artinya mereka yang hidup tidak bercela dan mereka yang hidup tidak memutarbalikkan keadilan dan kebenaran. Dan beta sendiri yang tahu, kadang-kadang katong jujur kasem di hadapan Tuhan, datang di bait ini. Kadang-kadang katong datang di rumah Tuhan di tempat baitnya yang kudus, tetapi bisa saja hati yang beres. Masih ada dendam. Masih ada dengki di antara kita. Hati belum tulus karena masih menyimpan pikiran-pikiran yang negatif. Apa itu benar? Ketika kita datang di bait suci ini, masih ada yang hati semberes. Tuhan bilang tidak layak untuk menumpang di kediaman. Bahkan dalam pembacaan ini juga diungkapkan tentang relasi hidup bersama yang kadang terganggu. Itu karena katong senjaga ketumpung lidah ini baik-baik. Lidah adalah bagian tubuh yang terkecil yang terdapat di dalam mulut. Tapi lidah yang tak bertulang, yang bergerak bebas dengan mudah dipakai untuk bisa makan, menikmati makanan, bisa menikmati minuman, bisa mengunyah. Sebagai alat perasa bisa juga menghisap dan sebagainya. Dan juga lidah dipakai untuk berbicara. Begitu pentingnya lidah dalam tubuh manusia. Tetapi ketika kita tidak mengendalikan fungsi lidah itu dengan baik, terutama dalam hubungan dengan sesama, bisa menimbulkan masalah yang besar. Bisa menimbulkan malapetaka dalam hidup bersama. Sebab lidah bisa dipakai untuk menipu orang. Lidah pula bisa dipakai untuk berbohong. Lidah pula bisa dipakai untuk marah, maki, dan lain-lain sebagainya. Yang tentu bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Karena itu sering kita dengar kata-kata bijak, karena lidah bisa badan binasa, lidah lebih tajam dari pisau, memang lidah tak bertulang, dan sebagainya. Karena itu saudara-saudara jemaat, sebelum kita berkata tentu harus memikirkan jauh sebelumnya dan dampaknya bagi hidup bersama. Sebab Tuhan menciptakan lidah itu adalah Tuhan yang kudus. Dan karena itu dalam setiap ucapan harus mengandung nilai kekudusan. Berkata jujur itu kudus dengan lidah kita. Menghibur orang yang berduka itu kudus dengan lidah kita. Kata-kata yang penuh dengan kasih dan tulus itu adalah hal yang kudus dengan lidah kita. Memberi motivasi dan nasihat yang kudus. Fungsi dan peran lidah adalah untuk memuliakan Tuhan yang kudus. Jadi, kalau hidupnya hari-hari cuma marah, hidupnya hari-hari cuma maki, emosi, ancam, dan lain-lain, mungkin lidah tersebut dibuat dari apa itu? Mungkin lidah tersebut diciptakan bersama
dengan lidah buaya. Mungkin lidah tersebut diciptakan bersama dengan lidah harimau dan lidah singa yang hanya setiap saat mengaum dan ingin menerkam orang. Lidah yang jahat itu. Tapi lidah manusia tidak seperti itu. Lidah manusia itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Berdoa, bernyanyi, membaca Alkitab, belajar untuk masa depan, dan berkata yang baik. Itu lidah. Jadi kalau ada yang marah-marah dan sebagainya, sudah harus dievaluasi lidahnya. Saudara-saudara jemaat yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hal menjaga dan merawat hidup yang kudus itu. Tentu kita harus mulai dengan teman-teman yang terdekat dalam pembacaan kita tadi. Dimulai dengan tetangga-tetangga kita yang terdekat. Kalau kita sudah mampu menjalani hubungan yang baik dengan tetangga, dengan teman-teman yang terdekat, dan berjalan dengan baik, kita rasa kepada orang lain pun, pasti kita akan menjalani jalan dengan orang lain dengan baik. Sebab terkadang di tengah-tengah teman-teman kita pun ada perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan. Sehingga katong bilang begini, beta sudah merasa diri sebagai keluarga sudah sangat menyatu, mengapa ale tikam beta dari belakang. Apalagi dalam hubungan anak-anak muda. Sudah berteman dengan baik, sudah pacaran, tapi tiba-tiba ditinggalkan. Kasihan. Pertanyaannya adalah, kalau kepada teman saja kita lakukan seperti itu, bagaimana kalau dengan orang lain? Karena itu untuk membangun hubungan yang baik, menjaga hubungan yang kudus, harus mulai dari teman. Kalau dari teman saja pikiran sudah jahat, jangan bergaul dengan orang lain, sebab itu akan berbahaya. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan tetangga. Itu Alkitab bilang begitu. Tetangga adalah keluarga yang terdekat. Tetangga adalah kawan yang terdekat. Walaupun itu bukan hubungan keluarga, tetapi dalam kondisi tertentu ia sakit, dapat musibah, maka yang mendengar dan yang melihat lebih awal itu adalah tetangga. Karena itu tetangga harus dijadikan bagian dari hidupnya. Jangan terlalu kepo dengan tetangga. Jangan terlalu iri hati dengan tetangga. Jangan terlalu cemburu dengan tetangga. Kita tahu yang hadir ini ada kecemburuan dengan tetangga kasihan. Ada yang iri hati dengan tetangga kasihan. Pada kondisi-kondisi tertentu, tetangga itulah yang akan menolong. Tetangga itulah yang akan memberi pertolongan kepada kita. Dan bagi beta tetangga itu Tuhan ciptakan bagi kita di sekitar lingkungan kita. Kalau kita lihat dalam peraturan gereja ada namanya ibadah tiris-tiris. Ibadah dengan tetangga. Supaya realitas yang terjadi kadang-kadang tetangga ini hubungan yang begitu bagus. Ada orang bijak bilang mata tetangga itu lebih tajam dari mata iblis. Karena ketun cuma lur. Ketika orang lain berbuat sesuatu dan sebagainya, katong sudah menilai hal-hal yang tidak bagus dan sebagainya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergaulan hidup dengan orang lain
Tentu kita harus mampu membedakan dalam sejarah, dalam seluruh pergaulan-pergaulan itu. Di dalam pembacaan Alkitab kita, kalau bergaul cari orang yang takut Tuhan. Sebab kalau bergaul tidak cari orang yang takut Tuhan, maka semua jatuh di dalam jurang yang berbahaya. Orang-orang kudus itu adalah berusaha untuk bergaul dan bagaimana menciptakan pergaulan itu untuk mengubah hidup orang lain yang tidak kudus menjadi kudus. Dan bukan sebaliknya. Sebab kadang-kadang pergaulan terutama di kalangan anak muda itu selalu menimbulkan masalah yang tidak selesai. Hidup bergaul dengan orang narkoba, kita akan menjadi narkoba. Hidup bergaul dengan tukang pencuri, kita akan menjadi tukang pencuri. Hidup bergaul dengan orang yang pemabuk, kita akan menjadi pemabuk. Dan ini tentu merusak kekudusan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang sesungguhnya misi kita adalah mengubah orang. Hidup yang seperti itu kita membawa dia menjadi hidup yang baik, hidup yang benar, bukan sebaliknya. Dan kadang-kadang di kalangan anak muda itu jatuh karena pergaulan. Bukan hanya di kalangan anak muda, ada orang tua-tua juga yang sudah dewasa juga jatuh karena pergaulan. Jam kantor pulang, belum pulang istri lihat sudah jam berapa ini. Sampai jam 12 baru pulang ketika ditanya, dari mana? Ada meeting. Padahal bergaul bebas. Di hotel dan sebagainya. Saya rasa itu yang membuat hidup kita tercemar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita tadi diakhiri dengan kata, siapa yang berlaku demikian, ia tidak goyah selama-lamanya. Artinya orang yang melakukan hal-hal yang baik seperti itu, kepadanya Tuhan akan memberkati hidupnya. Dan ini adalah akta jaminan yang disampaikan kepada kita semua. Hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan penuh dengan berkat. Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun hidup kudus tentu karena kita beriman kepada Yesus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib demi sebuah tebusan dan penebusan dosa kita, supaya hidup kita dikuduskan dan ditebuskan. Karena itu bukan karena perbuatan kita. Hidup kita dikuduskan, ditebuskan, itu karena anugerah dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan itu harganya sangat mahal. Mengapa harganya mahal? Karena dibayar dengan darah yang kudus. Supaya kita dikuduskan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, dan beta harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Tidak akan mengubah hidup kita. Yang kudus menjadi tidak kudus, tercemar dan sebagainya. Walaupun kita diperhadapkan dengan himpitan-himpitan hidup. Dengan pergulatan-pergulatan hidup. Walaupun bahan bakar minyak dia naik. Bahkan kita akan menghadapi resesi ekonomi tahun 2023 dan masalah-masalah yang lain. Tetapi kita tidak kehilangan nilai kehidupan. Justru di tengah realitas hidup yang semakin itu, kita hadir dan terus berdiri kokoh di dalam imannya kepada Tuhan, dan semakin kuduslah hidup kita. Jadi segala tantangan yang kita hadapi, semakin kuduslah hidup kita. Itu adalah komitmen kita dengan Tuhan. Marilah kita mulai hidup kita yang kudus dari hati yang kudus. Hati yang penuh cinta kepada Tuhan, yang mengorbankan dirinya di kayu salib supaya kita kudus. Dan kita membangun hidup bersama yang kudus dengan sesama. Hati yang mampu mengendalikan segala godaan. Dan hati yang mau memuliakan Tuhan setiap waktu dalam kata dan perbuatan. Kuduslah kamu, kata Tuhan, sebab aku kudus. Tuhan menolong katong semua. Amin.
Saudara-saudara jemaat diundang berdiri untuk kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini kita mengakui iman dengan menggunakan musan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan ada, yang berita di bawah pemerintahan, diselipkan, penuh ke dalam kejadian, pada hari yang ketiga, mentang, naik ke surga, disebabkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, penghutan daging dan hidup. Amin. Baik, silakan dulu. Diberikan kesempatan bagi solois atas nama Ita Nara untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Selamat pagi jemaat, shalom. Semoga pujian yang beta bawakan bisa menjadi berkat buat katong semua, dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa alasan katong hidup, alasan katong percaya adalah Tuhan, dan kasih Tuhan itu kekal buat katong semua. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat
kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih-Mu cintamu menghiburkan, biar dunia melihat dan rasakan kasih yang sama. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara jemaat, saatnya kita memberi persembahan bagi Tuhan. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawari 29 ayat 14b. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras.
untuk Tuhan di gunung hidup pula bergema. Aku pun turut dalam anggunmu. Hatiku yang dikeraskan, Tuhan Kau lembutkanlah. Engkau dapat melepaskan dari dosa dunia. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menggaruh, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
marilah kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian dari The Brothers diberi kesempatan. Baik jemaat Shalom, kami akan menyanyikan satu lagu judulnya Through. Lagu ini bicara tentang bagaimana hidup kita dibentuk oleh Tuhan dengan semua yang terjadi, dengan air mata, darah, dan semua hal yang kita anggap buruk dan merugikan. Ternyata itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita melewati hidup ini seperti yang Tuhan mau. Semoga lagu ini jadi berkat bagi kita semua untuk beraktivitas, menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan di minggu ini. Tuhan memberkati. When I saw what lay before me, Lord, I cried, what will you do? I thought He would just remove it, but He gently led me through. Without fire, there's no refining. Without pain, no relief. Without love, there's no return. Without testing, no belief. Through the fire, through the flood, through the water,
Terima kasih Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami imani dalam Kristus Yesus. Puji dan syukur di kesempatan yang penuh dengan sukacita ini. Kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang telah rela mati di kayu salib guna dan ganti kami orang-orang berdosa, supaya hidup kami kudus adanya. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, karena itu kami terus berdoa dan memohon kepadamu, biarlah hari-hari yang kami lalui di tengah godaan dan tantangan yang silih berganti, Tuhan senantiasa memberi roh dan hikmat-Mu, supaya kami terus menjaga nilai-nilai hidup yang berkualitas, nilai-nilai hidup yang terus menjaga nilai-nilai kekudusan, supaya kami tidak mencemarkan diri kami kepada hal-hal yang menghancurkan seluruh integritas kami dan iman kami kepadamu. Kami percaya hanya berjalan bersama Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu yang membimbing kami, maka apapun yang kami jalani dengan segala godaan, iman kami tetap berdiri kokoh dan tidak terelahkan walaupun berbagai gempuran badai dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan ibadah ini, kami datang berserah diri kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami, berkati kami dalam setiap jalan-jalan hidup yang kami lalui. Dengan segala pekerjaan-pekerjaan kami di kantor, ataupun sebagai petani nelayan, sebagai guru, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang layak dan benar di mata-Mu. Diberkatilah semua pekerjaan ini, supaya hidup yang kami jalani tidak lebih banyak mengeluh, tetapi kami terus bersuka cita karena kelimpahan berkat-Mu dalam setiap hidup dan rumah tangga kami. Kami juga berdoa di saat ini Tuhan, jika ada yang sakit, baik mereka yang sakit, yang sementara sakit, Tuhan jamalah mereka dengan tangan-Mu yang berlumuran darah. Engkau kiranya menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi mereka yang mengalami penderitaan sakit di rumah sakit, di rumah mereka, atau mereka yang walaupun sudah merasa sakit tapi mereka masuk di gereja ini. Mereka ingin mendengarkan firman, berbakti kepadamu, jamalah mereka Tuhan, supaya mereka merasakan tangan Tuhan yang ajaib itu, yang menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Kami percaya kuasa Tuhan itu besar. Bukan hanya orang yang sakit disembuhkan, tapi orang yang mati pun kuasa Tuhan dapat membangkitkan. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami juga berdoa bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini, di Indonesia, di Maluku dan Maluku Utara. Dalam memberitakan Injil kebenaran Allah, diberkati semua. Terutama dalam sidang, dalam agenda-agenda gerejawi di Gereja Protestan Maluku. Baik sidang-sidang
MPP, MPL, yang boleh berlangsung dengan baik. Diberkatilah seluruh tugas dan tanggung jawab ke depan di dalam memasuki dan menjalani tahun pelayanan pergumulan tahun 2023. Tapi kami juga berdoa tentang sidang Majelis Sinode Am Gereja Protestan Indonesia akan berlangsung pada tanggal 20 November di Ambon, di Gereja Maranatha ini. Tuhan berkenan memberkati seluruh persiapan-persiapannya demi dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang kudus sebagai wujud dari pemberitaan Injil di Gereja Protestan Indonesia yang lahir dan berdiri sejak tahun 1605 di Ambon, di Benteng Victoria. Biarlah sejarah ini menjadi sejarah yang memotivasi kami untuk terus berjuang dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa seluruh pelayan yang ada di Gereja Protestan Maluku di 765 jemaat, dan lebih khusus pelayan-pelayan yang ada di Gereja Maranatha. Diberkatilah seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan di atas pundak mereka, mulai dari pimpinan kelas, sekretaris klasis, dan semua pelayan-pelayan Tuhan majelis jemaat, supaya hidup yang kami jalani dengan seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk bekerja dan berkarya demi dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa bagi seluruh pendukung-pendukung liturgis, baik itu multimedia, pemain keyboard, dan yang lain. Diberkatilah mereka, karena mereka telah mempersembahkan diri mereka bagi pekerjaan pelayanan. Kami juga berdoa bagi paduan suara, vokal grup ataupun singers yang sudah memberitakan firman Tuhan melalui lagu dan pujian. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun mereka dan menyertai dengan berkat-Mu, sehingga seluruh harapan dalam hidup untuk meraih cita-cita akan terus dituntun oleh Tuhan dan diberkati dalam sepanjang hidup mereka. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan seluruh tanggung jawab bangsa ini untuk mendatangkan kemakmuran bagi bangsa. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan roh dan hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam menata bangsa ini, terutama di dalam menghadapi resesi ekonomi di tahun 2023 ini. Kami percaya hanya di dalam kuasa dan kemurahan Tuhan, maka bangsa kami terus diberkati oleh Tuhan, walaupun kami dihadapkan dengan tantangan yang akan kami hadapi. Ya Allah Bapa, inilah seluruh doa kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan hanya kepadamu kami persembahkan seluruh kehidupan kami, sambil kami berdoa doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya, dan dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Kehendak Tuhan jadilah
Sekarang terimalah janji penyertaan Allah, kita terima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Salam. Bapak Ibu, kita berdoa syukur. Kita akan masuk dalam ibadah dalam lagu jabat tangan. Kita menyanyikan nyanyian rohani 131 dan seterusnya.